Ya, saudara sekalian, tadi saya sudah bedah proposal untuk sesi pertama dan kita akan lihat untuk sesi kedua terkait bedah proposal tersebut. Mari kita akan lihat video berikut ini. Ya, saudara sekalian, tadi sudah latar belakang masalah kita sudah lihat. Ini bagian selanjutnya itu setelah latar belakang yaitu identifikasi masalah. Nah, memang di sini saya kasih ini identifikasi masih kurang karena hanya 5 poin. Mungkin saudara bisa lebih banyak poin yang dibahas. Misalnya identifikasi tentang variabel X, variabel Y, hubungan variabel X, variabel Y. Dan di sini kok komen saya bahwa di identifikasi masalah yang dibuat oleh saudara Arifin ini ada identifikasi variabel Y tentang pertumbuhan rohani yang belum ada. Nah, ini harus ada. Ini harus ada sebab pertumbuhan rohani variabel Y itu variabel yang dipengaruhi. Jadi ada variabel X sama variabel Y dan itu harus ada. Nah, mari kita akan lihat identifikasinya ini. Youth GBI.com menjadikan pemuritan bagian penting dalam penting untuk dalam perkembangan pertumbuhan terutama anak pemuda-pemudi yang tadi ya sudah ya. Ini harus dirubah apa yang dimaksud dengan pemuritan dan seterusnya. Nah, ini yang menarik ini kan masih pemuritan itu variabel X ya. Di lapangan ditemukan anak-anak tidak memiliki pemahaman cukup tentang doktrin kekristenan. Nah, ini seharusnya di latar belakang muncul ya. Karena latar belakang kehidupan mereka yang agama Islam. Bagaimana pengaruh? Nah, ini sebenarnya cukup baik ya. Cuma ini bagaimana pengaruh pemuritan terhadap doktrin? Ini yang mungkin pertanyaannya yang kurang ini ya. Tapi ini di lapangan ditemukan bahwa anak-anak tidak memiliki pemahaman cukup mengenai doktrin kekristenan karena latar belakang kehidupan mereka yang muslim. Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa bagaimana pengaruh pemuritan terhadap pemahaman mereka, misalnya begitu ya. Pengaruh pemuritan diharapkan dapat membentuk pertumbuhan rohani yang baik sesuai iman Kristus. Bagaimana pengaruh pertumbuhan rohani yang diharapkan? Ya, hampir sih pertumbuhan rohani ada sih di poin 3 ya. Bagaimana cara mentor memuridkan pemudi sehingga pertumbuhan rohani semakin baik? Dalam membentuk pertumbuhan rohani pemuda diperlukan pendekatan antar individu, pendekatan siapa yang diharapkan. Nah, menurut saya ini apa yang dimaksud pemuritan ini penting itu variabel X. Lalu yang kedua yang penting itu perlu dimasukkan di sini apa yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani itu variabel Y. Nah, di sini nggak ada kan pertanyaan itu bagaimana pengaruh. Lalu yang ketiga itu bagaimana pengaruh pemuritan terhadap pertumbuhan rohani. Nah, ini yang harus muncul. Di batasan kita lihat di situ dipilih nomor 1-3. Saya rasa ini kurang karena ada dua variabel sebenarnya untuk batasan minimal ada 3. Yang pertama itu apa itu pemuritan, lalu yang kedua itu apa itu pertumbuhan rohani, lalu yang ketiga bagaimana pengaruh pertumbuhan rohani terhadap pemuritan. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi kalau saya komen di sini usahakan pembatasan masa lebih dari 2 atau yang sebetulnya 3 ya. Jadi ada jangan terlalu 2, jangan 2 tapi mungkin lebih dari 3 atau minimal 3. Jadi variabel X yaitu tentang pemuritan, variabel Y itu tentang pertumbuhan rohani dan hubungan variabel X dan variabel Y. Dalam batasan ini sudah ada variabel X, variabel Y-nya belum. Ada sih pertumbuhan rohani tapi pertanyaan apa yang dimaksud pertumbuhan rohani itu nggak ada. Dan yang belum ada penjelasan variabel Y ya, yaitu. Nah, rumusan masalah itu adalah turunan dari ini. Jadi kalau di sini 3, nanti rumusannya 3. Nah, rumusannya hanya diambil pertanyaan saja. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani? Nah, ini sebenarnya yang perlu ditambahkan lagi yaitu misalnya apa yang dimaksud dengan
apa yang dimaksud dengan ya pertumbuhan rohani. Ya, seharusnya begitu. Bagaimana pengaruh pemuritan terhadap pertumbuhan rohani? Nah, ini sudah betul ya. Jadi ini seharusnya ini yang ada 3 seperti ini. Tujuannya kalau di sana 3 berarti tujuannya ada 3 juga ya. Kepentingan teoritis nanti saudara bisa lihat nih di blog ya. Itu contohnya untuk kepentingan teoritis. Jadi teoritis itu terkait dengan bidang keilmuannya. Misalnya secara teoritis memberi sumbangsi pemikiran terhadap ya apa begitu ya. Nah, itu praktis saya rasa sudah betul. Lalu hipotesa tidak perlu, itu ada di bab 2. Lalu metodologi penelitian. Nah, ini ada metode penulisan. Ini metode penulisan yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, yaitu betul. Tapi juga perlu dijelaskan metode penulisannya apa, yaitu metode penulisannya itu dipengaruh. Ada variabel X, variabel Y, di mana menguji sejauh mana pengaruh X terhadap Y. Metode pengumpulan data belum ada di sana, pakai wawancara ya. Lalu siapa yang diwawancari, saudara bisa lihat di blog saya di Kebut Skripsi, di sana ada. Definisi saya rasa sudah bagus. Lalu yang terakhir itu adalah sistematika penulisan. Nah, di sini bab 2 itu menguraikan teori yang berisi penjelasan tentang ya di variabel X, variabel Y, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Ya, saya rasa itu. Daftar pustaka ini banyak salahnya. Ini yang betul seperti ini. Nah, ini. Jadi ini sudah betul ini yang betul ini. Saudara bisa cek ya. Oke, saya rasa itu untuk bagian ini dan nanti kita akan lihat bagian selanjutnya. Tuhan memberkati.